Beberapa hari yang lalu saya melihat berita di TV mengenai kasus kriminal. Sepasang remaja ditemukan meninggal di dalam mobilnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada tanda-tanda yang lainnya, tidak ada tanda-tanda pemakaian narkoba. Warga yang menemukan mobil itu curiga karena sudah sepanjang malam mobil itu terparkir di satu jalan, dan sampai hari menjelang siang pengendara dan penumpangnya tidak keluar-keluar dari mobil. Ketika warga menghampiri, digedor-gedor mobil, tidak ada reaksi, akhirnya dibongkar. Polisi yang datang memeriksa kendaraan tersebut, dan kemudian mereka mengambil kesimpulan sepasang remaja ini meninggal karena keracunan gas karbon, tepatnya karbon monoksida yang keluar dari knalpot. Jadi ketika mereka sedang berada di mobil berbicara, mereka menghidupkan mesin karena butuh AC. Di mesin dihidupkan, AC nyala. Cuman mereka tidak tahu ternyata ada bagian dari mobil itu yang bocor. Jadi asap knalpot masuk ke dalam. Mereka tidak merasakan asap itu, dan mereka teracuni secara diam-diam. Akhirnya mati. Mereka tidak merasakan sesak napas. Yang mereka rasakan itu perasaan ingin mengantuk, ingin tidur, terus tiba-tiba tidur selamanya. Itu keracunan gas monoksida seperti itu. Orang tidak tahu kapan dia teracuni gas itu, dan semakin banyak dia hirup, dia pikir dia ngantuk dan ingin tidur. Padahal sebetulnya itu adalah pengaruh dari gas itu sendiri. Dan akhirnya mabuk dan mati. Satu kasus. Kasus yang lain, bapak sama anak sedang memancing di satu sungai. Di satu sungai yang deras. Dan biasanya kalau ada sungai yang deras itu ikannya ikan-ikan yang besar. Walaupun ikan di sungai, tapi ikan-ikan besar. Saking enaknya memancing, mereka lupa mengikatkan si perahu ini ke tepian atau memakai jangkar ke dasar sungai supaya perahunya tidak bergerak kemana-mana. Mereka memancing sampai satu titik, mereka sadar perahunya sudah terbawa, terhanyut. Rupanya sungai ini adalah sungai yang menuju sebuah air terjun yang besar. Ketika mereka sadar, mereka sudah sampai di ujung air terjun tersebut. Arus deras di pinggiran air terjun itu semakin kuat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya mereka terjun bebas. Perahunya hancur, kedua orang ini pun hilang. Baru ditemukan beberapa hari kemudian sudah dalam keadaan meninggal. Dua cerita ini bercerita tentang orang-orang yang tidak sadar ketika mereka terhanyut dalam satu keadaan yang meracuni atau membahayakan hidupnya. Dan mereka mendapati akhirnya mereka sudah mati karena mereka tidak sadar. Saya hari ini berbicara tentang terhanyut, masalah terhanyut. Dan firman yang akan saya ambil itu dari Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1 akan saya bacakan. Karena itu harus lebih teliti lagi kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Orang Kristen harus berhati-hati supaya jangan terhanyut di bawah arus. Orang Kristen harus berhati-hati terhadap arus yang menghanyutkan. Lalu apa saja yang perlu kita perhatikan? Ada 3 poin. Yang pertama, kita harus memperhatikan hal-hal mengenai masalah terhanyut ini. Yang pertama. Yang kedua, kita harus aware atau waspada terhadap tanda-tanda ketika kita terhanyut. Yang ketiga, karena terhanyut ini adalah permasalahan yang serius, kita harus berusaha menghindari
menjaga diri kita supaya kita jangan sampai terhanyut. Kita akan masuk poin yang pertama, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang terhanyut. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, saya ceritakan mengenai anak dan bapak yang sedang memancing. Mereka tidak sadar ketika mereka sudah mulai terhanyut. Untuk terhanyut, orang tidak perlu melakukan sesuatu. Dia hanya tinggal mengikuti arus. Seseorang yang baik, ketika menghadapi arus, dia tahu bahwa dia harus melawan arus dan tidak membiarkan dirinya terbawa arus. Karena biasanya di ujung arus itu sendiri, biasanya itu ada air terjun yang besar atau yang kecil, biasanya. Atau di ujung arus itu sendiri, biasanya ada laut. Seseorang yang bagus, yang benar, dia akan berusaha melawan arus. Ada istilah seperti ini, hanya ikan yang mati yang hidup mengikuti arus. Ikan yang mati. Ikan yang kuat, ikan yang hidup, ikan yang mau untuk mencari makanan, dia akan berenang melawan arus. Karena dia tahu kalau dia sampai terbawa arus, dia akan masuk dalam satu habitat yang membahayakan dirinya. Makanya kita akan lihat di sungai, ikan itu berenang melawan arus. Dia tidak pernah mengikuti arus. Sama seperti tadi ayat pendukungnya dikatakan, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita tidak terbawa arus. Kita berusaha jangan terhanyut, terbawa arus. Yang kedua, hanyut merupakan proses di bawah kesadaran. Orang kadang-kadang tidak sadar kalau dia sedang terhanyut. Sama seperti orang yang memancing tadi, mereka baru sadar ketika mereka sudah di ujung air terjun. Mereka tidak sadar bahwa selama ini mereka terhanyut. Atau orang yang tadi berada di mobil, mereka tidak sadar bahwa mereka sudah menghirup gas karbon monoksida. Mereka tidak sadar. Sampai akhirnya mereka merasa ngantuk dan meninggal. Seperti itu. Dalam kehidupan rohani pun, banyak orang Kristen tidak sadar bahwa mereka sebetulnya sedang terhanyut. Mulai terhanyut dengan kehidupan dunia, mulai terhanyut dengan kebiasaan lama yang membuat dia menjauhkan dirinya dari kebenaran setelah selama ini dia ikuti. Yang ketiga, manusia itu tidak pernah terhanyut melawan arus. Orang selalu terhanyut mengikuti arus. Tadi kita berbicara tentang Samuel. Samuel disukai di hadapan manusia dan Allah. Saya bertanya, mengapa bisa? Karena biasanya orang yang diterima oleh manusia yang lainnya itu karena dia menyenangkan hati orang lain. Manusia yang diterima oleh dunia itu karena dia tidak berbeda dengan dunia. Kalau manusia berbeda dengan dunia, dia pasti dibenci oleh dunia. Yesus pun telah mengisyaratkan itu. Ketika kita mulai sama dengan dunia, kita mulai tidak akan mengikuti Allah. Yang ketiga perlu kita perhatikan bahwa arus yang menghanyutkan itu akan semakin keras. Pertama-tama, arus secara tidak sadar menghanyutkan kita. Tapi semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat, semakin menuntut kita untuk mengikuti arus tersebut. Seorang pecandu narkoba, pertama-tama, mereka hanya butuh dosis yang kecil. Tetapi semakin mereka terlibat dalam narkoba, dosis akan semakin naik. Kenapa? Karena tubuh semakin resisten terhadap dosis yang diberikan. Setelah tubuh terbiasa, dia akan menuntut lagi, narkoba yang lebih banyak. Orang Kristen yang terhanyut pun seperti itu. Ketika dia mulai terbiasa menjauhi Allah, menjauhi persekutuan orang Kristen, dia tersanjung mengikuti dunia, mulailah dia masuk dalam fase biasa. Terbiasa.
Akhirnya hati nurani kita mulai tumpul. Firman Tuhan yang kita dengar mulai terasa so-so, segitu-segitu aja, tidak bisa mendorong kita untuk berubah, tidak bisa lagi menegur kita, tidak bisa lagi menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Karena apa? Karena kita semakin terbiasa terhanyut oleh arus kerasnya dunia. Terhanyut, saudara-saudara, itu pun membahayakan. Bila di sungai banyak kapal, kapal yang tidak mengikatkan dirinya dengan kuat akan terhanyut dan akan menabrak kapal-kapal yang lain. Ketika saya di kapal dulu bekerja, apalagi bila kita berlabuh, membuang jangkar di parkiran kapal, kita sebutnya parkiran kapal di laut lepas. Jangkar kapal itu harus diturunkan. Terus kapten harus melihat jarak putaran kapal. Kapal itu, jangkar itu menjadi pusatnya, dan kapten harus melihat jarak dari ujung kapal sampai belakang kapal, diameter itu harus dipegang, radius kapal tersebut. Kenapa? Arus itu berubah-ubah. Kapal itu bisa muter dengan si jangkar di porosnya. Kadang-kadang ketika pagi hari kami menghadap pelabuhan Tanjung Priok, malamnya kami sudah membelakangi pelabuhan. Walaupun kapal tidak berjalan diam, arus laut akan memutar kapal yang begitu besar untuk berpindah. Dan begitu bahayanya kalau jangkar tidak ditancapkan ke laut dengan benar. Kapal ini akan menghajar kapal yang lainnya. Itu bahayanya arus yang menghanyutkan. Seseorang yang terhanyutkan oleh arus keduniawian bisa membahayakan orang Kristen yang lainnya. Dia bisa menjadi contoh buruk bagi orang Kristen yang lainnya. Orang lain akan berpikir, tidak apa-apa kok seperti orang itu. Walaupun dia orang Kristen tapi hidup seperti dunia, tampaknya hidupnya biasa-biasa aja, tidak ada perubahan. Orang Kristen yang lainnya akan mulai mengikuti orang Kristen yang telah terhanyut ini. Tapi saudara-saudara, bagian yang terpenting dari masalah terhanyut adalah kehancuran. Seseorang yang terhanyut dalam sebuah kapal akan menemui kehancuran. Kemungkinan besar dia akan terlepas dari tempat dia berada. Kemungkinan yang lain, dia akan mengalami bencana, karena bisa saja kapalnya tertabrak dengan kapal yang lain, atau bila di sungai, kapalnya terbawa arus masuk ke air terjun dan hancur. Itulah permasalahan terbesar dari terhanyut. Sama seperti orang Kristen juga yang terhanyut terbawa arus dunia. Permasalahan terbesar kita adalah kebinasaan. Karena kita tahu, kehidupan yang sama dengan dunia, hukumannya adalah kebinasaan. Dan inilah permasalahan terbesar. Seorang Kristen yang terhanyut biasanya akan memberikan tanda-tanda, ciri-ciri. Yang pertama, dia mulai kehilangan minat untuk belajar Alkitab dan berdoa. Itu ciri-ciri orang yang terhanyut. Alkitab tidak menyenangkan lagi baginya. Alkitab tidak lagi menjadi sumber hikmat baginya. Dan doa pun bukan menjadi sebuah kegiatan yang perlu dilakukannya. Pertama, dia tidak perlu mendengar suara Allah, tidak baca Alkitab. Dan yang kedua, dia merasa tidak perlu berbicara atau berkomunikasi kepada Allah. Itu tanda-tanda yang pertama. Tanda yang kedua, dia mulai kehilangan minat untuk berkumpul dengan umat Allah yang lainnya. Dia mulai menjauhi persekutuan. Ada istilah, kalau dia datang satu tempat seperti cacing kepanasan. Tidak nyaman. Persekutuan bukan menjadi tempat yang menyejahterakan dia lagi.
seperti saya katakan tadi, orang yang sudah mulai terikut dunia akan susah bergabung lagi dengan umat Tuhan. Karena banyak sekali kebenaran yang akan dinyatakan dalam persekutuan umat Tuhan yang akan menyinggung dirinya. Setiap kali dia datang ke persekutuan, sepertinya saya ini selalu ditegur, saya ini selalu dilecehkan atau diejek oleh firman Tuhan. Dia tidak merasa nyaman. Akhirnya minat untuk bergabung dia tinggalkan. Yang ketiga, dia mulai kehilangan minat untuk berbagi Injil. Keselamatan dirinya saja sudah tidak begitu penting, apalagi keselamatan orang lain. Begitu banyak orang di dunia ini yang tidak mendengar Injil, yang tidak diselamatkan. Kalau saya nambahin satu lagi, apa bedanya? Kalaupun nanti dihukum di akhir kehidupan, berarti saya akan dihukum bersama orang-orang yang banyak ini. Dia tidak peduli lagi keselamatannya. Seseorang tidak mempedulikan keselamatannya, pasti tidak akan mempedulikan keselamatan orang lain. Lalu keempat, dia begitu tertarik dengan dunia ini. Eli dikatakan begitu menghormati anak-anaknya dan tidak mau menghormati Tuhan. Orang yang mulai menyukai dunia ini pun pastilah bukan orang yang mencari kehormatan Tuhan. Karena orang yang mencari kehormatan Tuhan, dia pasti tidak akan merasa nyaman di dalam dunia ini. Bagaimana cara orang Kristen untuk menghindari supaya jangan kita terhanyut? Yang pertama dikatakan, teruslah mendayung. Teruslah berjuang melawan arus. Paulus katakan dalam kitab Roma pasal 12, jangan sama menjadi seperti dunia ini. Teruslah berbeda dari dunia ini, dan kita tidak akan terhanyut. Teruslah melawan ketidakbenaran, dan kita tidak akan terhanyut. Tapi permasalahannya, berusaha untuk terus mendayung ini bukan hanya ucapan kosong. Dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan seterusnya sampai ayat 10. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan iman kita. Tidak bisa hanya dengan usaha yang sekedarnya. Harus dengan usaha yang begitu sungguh-sungguh, baru kita bisa melawan arus dunia ini. Yang kedua, kita harus tetap berusaha terikat kepada saudara seiman. Persekutuan orang Kristen adalah persekutuan yang membangun. Kita diperintahkan untuk saling memperhatikan dan saling membangun menjelang kedatangan Tuhan dalam kitab Ibrani. Itulah nilai dari persekutuan. Seseorang yang menjauhi persekutuan, makin lama ikatan dia terhadap keluarga Tuhan semakin lemah. Tidak ada kekuatan lagi yang akan menguatkan dia dan membangun dia. Lama-lama seperti arang yang terpisah dari kumpulan arang lainnya, dia akan mati. Sedangkan arang-arang yang lainnya tetap akan panas, tetap akan memberikan api. Tetapi arang yang satu yang terpisah ini lama-lama akan mati. Kenapa? Karena dia menjauhkan diri dari persekutuan. Jadi jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan ikatan dengan persekutuan saudara-saudara seiman. Satu hal lagi saudara, bahwa tidak ada istilah pensiun dalam kehidupan orang Kristen. Kita diciptakan dalam dunia ini untuk memuliakan Allah dan terus berusaha untuk memuliakan Allah. Tidak ada waktu sedikit pun untuk berlibur atau untuk mengambil waktu pensiun atau waktu cuti untuk memuliakan Allah. Tidak pernah kita diperbolehkan untuk berhenti melawan arus yang menghanyutkan. Tidak pernah kita diperbolehkan untuk berhenti berjuang melawan iblis
yang selalu akan menggodai kita. Terus menerus, tidak pernah cuti, tidak pernah liburan. Karena apa? Karena waktu kita di dunia ini tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Hanya Tuhan yang tahu. Dan kita diharuskan terus waspada dalam keadaan kita hidup. Yang terakhir, kita harus memiliki jangkar yang kuat. Jangkar yang kuat dalam kehidupan orang Kristen adalah Kristus. Dengan iman kepada Kristus, kita bisa memiliki kekuatan untuk melawan arus yang berusaha menghanyutkan kita. Dengan berpegang pada firman-Nya, kita bisa memiliki kuasa untuk menolak segala hal yang berusaha menarik kita mengikuti kehidupan di dalam dunia ini. Dengan begitu, kita akan semakin kokoh bersandar hanya pada Kristus. Jadi saudara-saudara, kita harus belajar mengenai masalah terhanyut. Kemudian kita mengikuti apa yang disebut dengan tanda-tanda bila seseorang itu terhanyut. Dan kita juga telah belajar bagaimana cara menghindari supaya kita jangan sampai terhanyut. Orang Kristen harus mewaspadai masalah terhanyut ini. Kita harus berusaha menghindari jangan sampai kita terhanyut di bawah arus. Saya mendorong kita semua di sini untuk berjuang bersama-sama, mendayung lebih keras lagi, supaya kita tidak terbawa terhanyut arus dunia yang begitu menyesatkan.